Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safik, NIM F1D31738. Saya dari Prodi Teknik Geofisika. Saya akan menerangkan tentang rangkaian pembagi tegangan dan arus dan OPAMP untuk memenuhi tugas atau UAS dari Elektronika Geofisika. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menerangkan tentang pembagi arus dan tegangan. Pembagi tegangan dan arus adalah suatu metode yang berfungsi untuk mengatur pembagian entah itu arus ataupun tegangan. Sebagai dalam kehidupan banyak kita temui, pembagi arus dan tegangan dapat kita ilustrasikan sebagai harta warisan. Dapat dilihat pada gambar di atas di samping bahwa arus total jika dalam ilustrasi adalah harta total yang dapat di lingkaran biru, nilainya adalah 16,50. Lalu masing-masing percabangan atau jika kita ilustrasikan maka adalah seorang pewaris mendapatkan porsinya masing-masing, yaitu 9, 4,50 dan 3 yang berada pada lingkaran merah. Jika semua harta pewaris dijumlahkan, maka contoh di atas adalah sebuah contoh dari hukum pembagian arus. Lalu di mana contoh pembagian tegangan? Coba disimak gambar selanjutnya. Dari gambar di samping dapat Anda lihat tegangan pada masing-masing komponen berbeda, yaitu tegangan total atau harta warisannya adalah 9 volt. Lalu kemudian pewaris atau komponen mendapatkan tegangannya masing-masing, yaitu sebesar 4,95, 2,97 dan 0,99010. Lalu jika dijumlahkan seluruhnya, voltasenya tidak lebih dari 9. Jika diamati dengan baik, pasti ada perbedaan antara contoh gambar pembagian arus dan tegangan. Kira-kira apa perbedaannya? Yaitu yang pertama, kenapa pembagian arus pada masing-masing komponen harus dilakukan pada rangkaian paralel? Kenapa tidak seri? Jawabannya adalah karena arus pada masing-masing komponen dan rangkaian seri arusnya sama, jadi tidak perlu rumus pembagian arus. Sedangkan kenapa menentukan tegangan pada masing-masing komponen harus dilakukan pada rangkaian seri, kenapa tidak paralel? Jawabannya adalah karena tegangan pada masing-masing komponen yang di rangkaian paralel nilainya sama, jadi tidak perlu rumus pembagi tegangan. Jadi intinya pembagi arus berlaku jika rangkaian dihubungkan paralel, dan sedangkan pembagi tegangan berlaku jika rangkaian dihubungkan seri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OPAMP. Penguat operasional atau OPAMP adalah rangkaian elektronik yang dirancang dan dikemas secara khusus sehingga dengan menambahkan komponen luar sedikit saja dapat dipakai untuk berbagai keperluan.
Hingga kini OP-AMP yang dibuat dan komponen-komponen distrik dan dikemas dalam rangkaian tersebut masih dirasakan begitu mahal oleh para insinyur atau teknisi yang pernah menggunakannya. Namun kini dengan rangkaian terpadu atau IC yang telah dirangkai OP-AMP dalam bentuk kemasan IC menjadi lebih mudah dan amat luas pemakaiannya. Prinsip kerja sebuah operasional amplifier atau OP-AMP adalah membandingkan nilai kedua input inverting dan input non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output OP-AMP tidak ada atau bernilai 0. Dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output OP-AMP akan memberikan tenaga output. Operasional amplifier atau OP-AMP dibuat dari penguatan diferensial dengan dua input. Dan sekarang saya akan membahas bagaimana cara pengaplikasian metode OP-AMP pada alat geofisika. Saya akan menerangkan apa itu geofisika terlebih dahulu. Geofisika itu adalah merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang bumi, antara lain terkait lapisan, bentuk bumi, dan fenomena yang ada di bumi. Alat yang mampu mendeteksi fenomena getaran yang ada di bumi, dalam bumi, atau sering disebut dengan seismik adalah geofon. Geofon merupakan alat yang sangat penting dalam eksplorasi seismik. Alat geofon ini berfungsi untuk mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang ada di permukaan tanah. Layaknya sebuah sensor yang merubah besaran fisika menjadi sebuah besaran fisika lain, seperti itu. Geofon adalah sebuah transducer pergerakan tanah yang sangat sensitif. Sebuah geofon mengubah energi seismik atau vibrasi menjadi tegangan listrik yang dapat diukur secara akurat. Ketika terjadi vibrasi yang menyebabkan geofon atau magnet yang berada di dalam geofon bergerak, lilitan yang ada tetap diam karena kelembamannya. Pergerakan magnet relatif terhadap lilitan ini menimbulkan tegangan listrik yang proporsional terhadap kecepatan relatif lilitan terhadap magnet. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja geofon. Sinyal yang dihasilkan oleh sensor geofon umumnya adalah dalam kisaran beberapa milivolt dengan tingkat noise yang cukup tinggi. Oleh karena itu, agar dapat diproses dengan baik, sinyal tersebut harus disaring dan diperkuat terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sinyal conditioning. Sinyal dari geofon diteruskan ke LM6462 yang berfungsi sebagai OP-AMP setelah sebelumnya disaring dengan rangkaian filter untuk meminimalisir noise. Kemudian sinyal output dari OP-AMP disearahkan oleh dioda sebelum
akhirnya diteruskan ke proses data. Baiklah, jadi kesimpulannya OP-AMP pada metode seismik adalah salah satunya terdapat pada sensor geofon. Sinyal dari geofon diteruskan ke LM6462 yang berfungsi sebagai OP-AMP setelah sebelumnya disaring dengan rangkaian filter untuk meminimalisir noise. Kemudian sinyal output dari OP-AMP diserahkan oleh dioda sebelum akhirnya diteruskan ke proses pemrosesan data. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang penghambat rangkaian arus dan tegangan dan OP-AMP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.